Halo semua, kembali lagi bersama Sinema Film. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul The Forever Purge yang dirilis pada tahun 2021. Film ini menceritakan tentang pembersihan kejahatan yang dilakukan pemerintah untuk menghilangkan tingkat kriminal yang ada di kota Texas, Amerika Serikat. Di awal film, terlihat dua orang imigran yang berasal dari Meksiko. Mereka berdua mencoba untuk mencari pekerjaan di Amerika Serikat dengan membayar penjaga perbatasan agar mereka bisa masuk secara ilegal ke Amerika Serikat melalui sebuah terowongan. Setelah melewati terowongan, seorang anak memberikan kertas bergambar bunga yang bertujuan jika terjadi masalah. Mereka hanya perlu mengikuti gambar bunga yang terdapat pada dinding yang ada di perbatasan Meksiko. 10 tahun kemudian, Juan pun bekerja dengan seorang pengusaha bernama Tucker. Ia di sana bekerja sebagai pelatih kuda milik Tucker bersama dengan anaknya bernama Dylan. Ketika itu, Dylan mencoba untuk menenangkan seekor kuda. Namun ia tidak bisa. Barulah datang Juan, seorang imigran yang berasal dari Meksiko, yang dikenal dengan negara koboi. Juan pun akhirnya bisa membuat kuda itu menjadi tenang. Di sisi lain, istri Juan bekerja sebagai koki di salah satu restoran. Ketika itu, ia bertemu dengan temannya yang juga berasal dari Meksiko bernama Rosa. Adela juga sangat dekat dengan pemimpin di dapur itu bernama Darius, yaitu orang yang menjadi kepala koki di restoran itu. Saat di rumah, Juan menyuruh Adela untuk memberitahukan Darius agar dirinya memasak makanan Meksiko saja, karena masakan Amerika tidak ia suka. Tetapi Adela mengatakan bahwa Juan harus terbiasa dengan budaya Amerika, karena mereka sekarang tinggal di Amerika. Keesokan harinya, Adela yang sedang belajar bahasa Inggris menggunakan earphone melihat dua orang yang sedang membeli sebuah senjata untuk menyambut malam pembersihan yang dinamakan The Purge, yang akan dilakukan pada jam 12 malam hingga sampai jam 7 pagi di kota itu. Karena akan diadakannya The Purge tahunan, Juan dan juga Titi harus dipecat sementara waktu dari pekerjaannya, dan Mr. Tucker memberikannya sebuah bonus untuk menghadapi malam The Purge. Ketika itu, Juan menjelaskan bahwa Dylan tidak menyukainya karena ia berasal dari Meksiko. Can I be honest, Mr. Tucker? Your son doesn't like me because damn purge protection bonus. 1 jam sebelum diadakannya The Purge, penduduk di kota itu mulai menutup rumah mereka. Di sisi lain, terlihat Juan dan juga Adela sedang menunggu kedatangan Titi menggunakan sebuah bis untuk pergi ke suatu tempat agar dapat menghindari The Purge tahunan yang akan mereka alami untuk pertama kalinya ketika berada di Amerika. Mereka pun akhirnya sampai di suatu tempat yang sangat aman bagi mereka agar terhindar dari The Purge. Tempat itu dijaga khusus oleh pasukan bersenjata dan juga terdapat banyak orang di tempat itu. Ketika kode emergensi dinyalakan, The Purge tahunan akan dimulai di kota itu. Semua orang bebas melakukan apa saja, dan pihak kepolisian beserta medis tidak akan tersedia pada waktu terjadinya The Purge. Orang-orang pun saling membunuh pada malam itu, dan sebagian lagi ada yang bersembunyi. Ketika Adela menghampiri penjaga tempat itu, ia terlihat mahir dalam menggunakan senjata. Dan ternyata ia adalah seorang garda pertahanan Meksiko yang berimigrasi ke Amerika Serikat.
Emergensi pun berbunyi, yang menandakan telah berakhirnya malam Depurge tahunan. Juan dan Adela pun mulai bekerja kembali seperti biasanya. Day after the purge should be a holiday. Huh? Ketika itu, terlihat di sebuah TV, seorang reporter ditembak oleh seseorang. Dan ternyata terdapat sebuah kelompok yang menginginkan Depurge terjadi selamanya. Di sisi lain, terlihat Dylan yang tidak mengetahui bahwa Depurge masih berlangsung. Ia kemudian mulai bekerja dan membuka semua kandang kuda miliknya. Ketika itu, ia melihat bahwa seekor kuda lepas dari kandangnya. Dylan pun mencoba untuk mengikuti kuda itu. Dan ternyata terdapat kelompok The Forever Purge yang langsung menyandra Dylan beserta keluarganya. Ketika Adela akan melakukan perjalanannya, ia melihat bahwa tidak banyak terdapat orang di dapur itu. Ia pun heran melihat hal itu dan mencoba untuk keluar. Di sana Adela melihat seekor kambing yang terjebak dalam sebuah kandang. Ia pun mencoba untuk menyelamatkan kambing itu. Tetapi kandang itu hanyalah sebuah umpan yang dibuat oleh kelompok The Forever Purge. Adela hampir saja terbunuh oleh kelompok The Purge. Untungnya Darius datang menyelamatkannya dan membunuh kelompok The Purge itu. Tetapi mereka diketahui oleh pihak kepolisian yang tidak menyadari bahwa The Purge masih berlangsung. Mereka pun ditangkap dan dibawa oleh pihak kepolisian. Dan Rosa pun sempat melihat hal itu. Juan dan Titi akhirnya sampai di rumah Tucker dan akan melakukan pekerjaannya. Tapi ketika itu, ia melihat semua kuda keluar dari kandangnya dan mencoba untuk menangkapnya, lalu memasukkan kuda itu kembali ke kandangnya. Semua keluarga Tucker pun disandra oleh kelompok The Purge. Mereka adalah orang-orang yang dirampas hartanya oleh orang-orang kaya. Karena itulah, kelompok The Purge mencoba untuk meminta tembusan kepada keluarga Tucker agar salah satu dari mereka tidak dibunuh. Ketika kelompok The Purge menembakkan senjatanya, Juan dan Titi mendengarkan hal itu dan mencoba untuk menyusulnya. Melihat keluarga Tucker disandra oleh The Purge, Juan dan Titi mengambil senjata dan bersiap untuk melakukan penyerangan terhadap kelompok The Purge. Mr. Tucker mencoba untuk mengulur waktu untuk berbicara dengan pemimpin kelompok itu, tetapi ia dibunuh karena telah menghina The Purge, sehingga Juan dan Titi pun melakukan penyerangan. Mereka semua pun melarikan diri dengan menggunakan sebuah truk. Di dalam perjalanan, Juan ditelepon oleh Rosa dan mengatakan bahwa Adela berada di dalam mobil polisi. Mereka pun mencoba untuk mencarinya. Jalan pun ditutup ketika itu, sehingga Juan mencoba untuk mencari istrinya dengan cara berjalan kaki. Meskipun itu sangat berbahaya, ia tetap melakukannya untuk menyelamatkan istrinya. Come on, guys. Tinggallah Dylan beserta istrinya di dalam truk. Dan ketika itu, terlihat dua orang yang mengintai mobil mereka. Dylan pun mencoba untuk turun dan menyuruh istrinya untuk mengunci pintu truk. Mobil polisi yang membawa Adela akhirnya hancur ketika kelompok The Purge menembakkan RPG ke arah mobil itu, sehingga membuatnya terbalik. Namun orang yang bersama Adela waktu itu mencoba untuk mencium Adela, tetapi Darius berhasil melumpuhkannya. Terdengar seseorang membuka belakang pintu mobil itu, dan ternyata ia adalah Juan yang datang menyelamatkan istrinya serta membawanya pergi dari sana dan masuk ke dalam truk.
Darius ketika itu tidak ikut dengan Adela karena ia ingin menyelamatkan keluarganya. Oleh karena itu, Adela memberikannya sebuah senjata untuk berjaga-jaga. Setelah melakukan perjalanan, mereka berhenti pada sebuah pom bensin untuk mengisi bahan bakar dan mengambil beberapa makanan yang terdapat di sana. Ketika itu, Harper menemukan sebuah bendera De Purge dan mereka mendengarkan sebuah siaran radio yang mengatakan bahwa negara Meksiko dan Kanada akan membuka perbatasan mereka selama 6 jam untuk menyelamatkan orang Amerika dari serangan De Purge. President Leon Garcia Soler and Canadian Prime Mexico and Canada will take in anyone from US. Both countries will then close down their borders. Karena Juan dan Adela adalah orang Meksiko, mereka memutuskan untuk pergi ke Meksiko agar terhindar dari kekacauan yang terjadi di Texas, Amerika. Di dalam perjalanan ke sana, mereka dihadang oleh kelompok De Purge. Untuk menghindari hal tersebut, Harper mencoba untuk menyamar sebagai De Purge dengan memperlihatkan bendera De Purge yang didapatkannya pada siang itu, sehingga membuat mereka bebas dari serangan De Purge. Ketika akan sampai ke gerbang Meksiko, mereka mengalami sedikit masalah, yang dimana jalan di tempat itu telah ditutup, sehingga membuat mereka harus berjalan kaki, meskipun itu sangat berbahaya. Mereka mencoba untuk masuk ke sebuah rumah agar terhindar dari serangan De Purge. Sebuah tank menembak rumah yang dimasuki oleh Adela dan juga Jesse, sehingga membuat Juan harus berpisah akibat pintu yang tidak bisa dibuka lagi. Adela, are you okay? Baby, I can't get it over. Baby, Saat itu, Adela melihat sebuah gambar bunga pada dinding-dinding di kota itu dan mencoba untuk mengikutinya. Karena orang yang meninggalkan Meksiko akan diberitahukan agar mengikuti bunga yang ada di dinding untuk menyelamatkan diri jika terjadi sesuatu kepada mereka. Di sisi lain, Juan juga melihat gambar bunga itu dan mengatakan kepada Dylan, jika ingin bertemu dengan istrinya lagi, mereka harus mengikuti tanda bunga itu karena ia percaya bahwa Adela juga melakukan hal yang sama. Ketika mereka sedang mengikuti gambar bunga itu, tiba-tiba saja mereka dihadang oleh pemimpin dari The Forever Purge, yaitu orang di balik kekacauan yang terjadi. Ia adalah yang menjadi dalang terjadi The Forever Purge atau The Purge selamanya. Di saat itu, mereka dipaksa untuk bergabung bersama The Purge agar bisa selamat. Tetapi Dylan menolaknya dan membuat kelompok The Purge itu marah dan membunuh salah seorang dari mereka. Fuck you, pig. No, fuck you, bitch! Maybe this will help y'all. Polisi yang menjaga perbatasan itu akhirnya menemui mereka dan menembak kelompok The Purge, sehingga membuat Juan dan yang lainnya terbebas. Ketika perperangan terjadi, pemimpin The Forever Purge kewalahan dan meminta bantuan. Ketika itu, Juan berhasil membunuh seorang perempuan dari kelompok The Purge, sehingga membuatnya tewas dan Juan pun melarikan diri dari sana. Di sisi lain, Adela bertemu dengan orang Meksiko yang menjaga perbatasan, dan di sana telah berkumpul orang Amerika yang melarikan diri. Semua perbatasan pun ditutup pada saat itu, karena pihak kepolisian mengalami kekalahan. Setelah markas mereka diserang oleh kelompok The Purge, mereka pun tidak bisa memasuki negara Meksiko karena penutupan tersebut. Oleh karena itu, seorang ibu yang menjadi bos di sana meminta anak buahnya untuk menyuruh seorang bernama Thiago untuk menjemput mereka dan membawa mereka semua masuk ke Meksiko melewati jalan rahasia yang melalui perbukitan. Pada siang hari, mereka melihat bahwa pemimpin The Purge Forever datang mengejar mereka untuk melakukan aksi balas dendam terhadap Juan karena telah membunuh seorang perempuan dari anggota mereka. Ketika sampai di perbatasan, Juan dan Dylan berserta Adela
mencoba untuk menahan mereka menggunakan senjata yang masih tersisa. Sedangkan Jesse yang akan melahirkan pun dibawa terlebih dahulu untuk melewati perbatasan Meksiko melalui perbukitan. It's not your fight. We've been fighting this fight for 500. Mereka pun kehabisan peluru dan mencoba untuk bersembunyi di dalam sebuah rumah agar mereka dapat mudah mengalahkan kelompok The Purge itu. Pertarungan pun terus terjadi hingga sampai di luar rumah. Dan ketika itu, Adela ditangkap oleh pemimpin The Purge, sehingga ia menyuruh Adela untuk berteriak meminta tolong. Tetapi Adela menggunakan bahasa Meksiko yang tidak dimengerti oleh pemimpin The Purge itu. Pada akhirnya, Juan datang bersama Dylan dan berhasil menangkap pemimpin The Purge itu. Juan yang sudah kesal terhadap The Purge langsung menembak kepala orang itu hingga membuatnya tewas. Mereka pun diantar oleh Thiago ke tempat pengungsian dan Dylan bertemu dengan istrinya yang baru saja melahirkan seorang anak perempuan. Dan film pun selesai. Yes, Papa. Terima kasih telah menonton alur cerita film The Forever Purge. Jangan lupa subscribe channel ini untuk menonton alur cerita film lainnya.